Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya kepada kita untuk mengkaji, bertemu kembali, mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Ma'rakatus Syaitan Ma'a Banil Insan. Kita masih melanjutkan tentang tipu daya syaitan di dalam menggoda manusia. Di antaranya adalah asyaitanu yadhaku minal mutasaib. Syaitan itu akan tertawa ketika melihat orang menguap. Syaitan akan tertawa ketika melihat orang yang menguap. Menguap merupakan fitrah manusia. Bahasa kita angop. Itu fitrah manusia. Tapi di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu menguap. Namun secara syariat Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya menguap. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Kehendak iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah yang pasti terjadi, disukai oleh Allah atau tidak disukai oleh Allah, namanya kehendak atau iradah kauniyah. Sedangkan yang kedua, iradah syar'iyah, yaitu kehendak Allah yang belum tentu terjadi. Kalau seandainya itu terjadi, kejadian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kehendak kauniyah, iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi di alam semesta, dicintai atau tidak dicintai. Contoh yang dicintai, kehendak Allah yang terjadi di alam semesta seperti adanya orang-orang yang beriman, adanya orang-orang yang rajin menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Ini iradah kauniyah dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kehendak atau iradah kauniyah yang tidak dicintai oleh Allah tapi ada di muka bumi ini. Orang mencuri, orang berzina, orang minum khamar, ini kehendak Allah. Tapi kehendak Allah yang berada di alam semesta, namanya iradah kauniyah, pasti terjadi. Orang enggak sholat itu kehendak Allah, tapi kehendak Allah yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menguap kehendak Allah, tapi secara hukum syariat Allah enggak suka dengan orang yang menguap. Makanya iradah kauniyah itu pasti terjadi. Dan terjadinya bisa dicintai oleh Allah, bisa pula tidak dicintai oleh Allah. Adanya anjing, adanya babi, itu tercipta karena iradah kauniyah. Tetapi secara hukum syariat Allah enggak suka dengan dua hewan tersebut. Bahkan diharamkan untuk memakannya. Ada, tapi enggak dicintai oleh Allah.
Ya, tapi kalau iradah syar'iyah itu belum tentu terjadi. Kalau seandainya terjadi, pasti dicintai oleh Allah. Contohnya keimanan. Allah menghendaki semua orang beriman. Tapi terjadi enggak, Pak? Apa seluruh orang di muka bumi ini beriman? Tidak. Tapi kalau seandainya ada orang yang beriman, pasti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanannya Abu Jahal ini secara hukum syar'i Allah berkehendak Abu Jahal iman. Tapi kan enggak terrealisasi. Kenapa? Abu Jahal mati dalam keadaan kekafiran. Allah menghendaki Abu Jahal secara hukum syariat, secara kehendak syar'i, Allah kepengin Abu Jahal beriman. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan dua orang. Satu dengan Abul Hakam, yang satu dengan Umar bin Khattab. Dua doa Rasulullah SAW untuk petinggi Quraisy, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Tapi ternyata Allah menjatuhkan pilihannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Allah berkehendak Abu Jahal masuk Islam. Tapi secara hukum alam, secara iradah kauniyah, Abu Jahal musyrik, bahkan menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan menguap ini kehendak Allah. Gak ada orang yang gak bisa menguap, Pak. Kecuali satu orang yang dia tidak pernah menguap dalam sebuah riwayat. Ya, tapi secara umum manusia itu menguap. Wa dzalika li anna tatsa'ub yansha'u 'anil kasli. Kenapa menguap itu kok dibenci? Karena menguap itu keluar dengan sebab kemalasan. Pernah jumpai orang yang semangat terus angop? Semangat nih, orang lagi semangatnya terus angop, Pak. Nguap. Jarang. Biasanya orang menguap itu timbul karena apa? Capek, lesu, kekenyangan, menguap. Berarti apa? Menimbul, keluar dari apa? Tumbuh dari perbuatan yang malas. Fayakunul mutatsa'u fil halati la yastati'u maha an yu'addi ta'at ala akmalil wajhin. Nah, kalau sudah menguap, maka orang ini ketika melakukan perbuatan ketaatan itu enggak sempurna. Contohnya, lagi enak-enak tadarus mungkin baru dapat setengah lembar, setengah halaman, nguap dia. Masih sempurna enggak bacaannya, Pak? Sudah menguap, lama-lama apa? Melanjutkan, hurufnya gaduh-gaduh, gandeng semuanya yang dilihat. Akhirnya apa? Ditutup Qur'annya. Nah, inilah kenapa syariat membenci menguap. Karena salah satunya apa? Dia tidak akan sempurna di dalam melaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadhaku syaitanu annal mutatsa'ib yakunu fi mandari ghairi jamil. Nah, kalau sudah muab, syaitan senang, ketawa. Kenapa? Karena pemandangannya enggak enak. Pernah lihat orang angop itu indah wajahnya. Anda sekali-kali menguap di depan cermin, terus dilihat mukanya itu seperti apa. Ya kalau mau difoto, di video, Pak. Ya, sekali-kali video diri sendiri lagi nguap kayak apa wajahnya. Nah, itu dilihat oleh syaitan. Nah, syaitan itu ketawa ketika melihat orang yang menguap karena pemandangannya ya seperti itu. Ya. Lidzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mutas wa yakrahul tasa'ub." Allah itu suka dengan orang yang bersin dan benci kepada orang yang menguap. Fa idza atasha fa idza atasa hamidallaha fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu
an yushammithu. Maka jika salah seorang di antara kalian bersin, kemudian alhamdulillah, maka wajib bagi orang yang mendengarnya untuk mendoakan. Ya. Ayushammithu, mendoakan, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Makanya kalau Anda bersin itu ucap alhamdulillah, biar orang yang mendengarkan kalimat tahmidnya mendoakan yarhamukallah. Bahkan orang-orang Yahudi, ya, itu ketika zaman Rasulullah SAW mereka pura-pura bersin. Pura-pura bersin biar didoakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini mereka saking kepengin mendapatkan doa Nabi SAW, mereka pura-pura bersin di samping Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak mendoakan. Kenapa? Mereka nggak mengucapkan alhamdulillah. Ya, makanya antum ya kalau mendengar saudaranya bersin, kemudian alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ya. Kemudian wa amma tasa'ub, adapun menguap, fahuwa minasyaitan, itu datangnya dari syaitan. Falyaruddahu mastata', hendaklah engkau menolak dengan kuat semampumu. Ya, ditolak ya, ketika menguap ditolak semampumu. Fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Tapi kalau sampai menguap kemudian keluar suara ha, atau suaranya kayak apalah, setiap orang beda-beda. Ya. Menguap sampai keluar suara, dhahika minhu syaitan. Syaitan ketawa. Ya, syaitan ketawa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Luar biasa ini. Jadi menguap itu sampai membuat apa? Syaitan ketawa. Dan ini banyak di kalangan ikhwan itu masih ada, Pak. Angop sampai keluar suara. Suaranya aneh-aneh. Ya, aneh-aneh suaranya. Lagi sholat lagi. Ya. Ada ya ikhwan ya, orang seberang sana, Laskar Jihad itu kalau sholat itu kalau nguap bunyi, Pak. Bunyinya kayak lagi makan kerupuk. Bunyi saja diketawain sama setan, apalagi sampai keluar bunyi yang aneh-aneh. Makanya menguap wajar menguap, tapi jangan sampai keluar apa? Bunyi. Ya. Ngantuk banget iya ngantuk, tapi diusahakan jangan sampai mengeluarkan bunyi. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, idza tata'aba ahadukum falyad'a yadahu 'ala fihi. Jika di antara kalian menguap, letakkan tangannya di mulut, artinya apa? Ditutup. Ya. Kalau mulutnya masih bisa mingkem, terkadang kan ada orang menguap tapi dia mulutnya nggak buka. Ya ini mungkin kekuatan mulutnya ya untuk menutup terus. Tapi kalau udah nggak bisa nutup ya tutup pakai tangan. Yang penting mulut itu nggak terbuka ketika dia menguap. Ya jangan seperti kayak gua hero ya terbuka lebar. Ya. Muslim menguapnya di tempat umum, mangap lagi. Ini nggak indah. Ya termasuk qalilul adab. Ya adab yang rendahan. Luar biasa. Islam sempurna ini. Sampai menguap dibahas. Sebelum orang-orang barat memperkenalkan adab-adab dalam bersosialisasi, Islam sudah duluan. Bahkan sampai menguap pun sudah dibahas dalam Islam. 1450 tahun yang lalu Islam sudah membahas tentang perihal adab seperti ini. Ya, luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah main-main ketika menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu wahai umat Islam perkara agama. Jadi sudah sempurna perkara agama. Sampai menguap sudah dijelaskan, apalagi selain itu. Salat, zikir, puasa ini jelas sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Perkara menguap aja remeh sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
Ini menunjukkan syariat sudah sempurna, ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, syibhu tasa'ubul ladzi yastarsilu ma'hu bi'awail qalbi tanfiran anhu wastiqbahan lahu. Ya, perhatikan. Ini bukan perkataan saya. Perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kayak gini. Orang yang menguap kemudian dia membiarkan mulutnya menganga, itu bagaikan anjing. Ya, itu bukan saya, Pak. Ini bukan saya ngomong. Jadi jangan disalah tafsirkan. Oh, Ustaz Dirman ngomong kalau orang nguap ya. Bukan, saya menukilkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama terkenal, ya, bagi thalabul ilmi gak asing orang ini. Nama ini Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan orang yang menguap dan membiarkan mulutnya menganga bagaikan apa? Anjing. Luar biasa. Tanfiran anhu wastiqbaban lahu. Anjing yang lagi apa? Mangap, mau gigit orang. Bukan anjingnya lagi biasa santai, bukan, tapi sedang mau menerkam mangsanya. Artinya apa? Sangat menakutkan. Fa innal qalba yarfa'u ra'sahu wa yaftahu fahu wa yahwihi. Karena yang namanya anjing itu kebiasaannya apa? Buka mulut, kemudian ngangkat kepala, terus apanya, Pak? Melet. Nah, lidahnya melet. Cuma kalau kita kan nggak mungkin nguap sampai lidahnya melet, ya. Orang manusia itu kalau nguap lidahnya pasti tarik ke dalam, ya. Cuma bedanya itu toh, anjing melet, manusia tidak. Wal mutasaibu idza afrata fit tasaub syabihahu. Nah, demikian juga orang yang menguap, jika sudah sampai berlebihan di dalam menguap, maka persis seperti itu. Persis. Makanya saya katakan tadi di awal, ya sekali-kali di video kalau lagi apa? Nguap. Sendirian, gak usah ada yang lihat, ya, di video. Nanti tuker-tukeran sama temennya. Coba kayak apa? Ini untuk melihat ekspresi kita, ya, ekspresi ketika menguap. Pendapat yang lain mengatakan wa min huna tadharul nuqtatu fi qawlihi yadhaku minhu li'annahu sayruhu mal'atun lahu bitashwihi khalqi fi tilkal halah. Kata Al-Hafidz mengatakan juga di sini sudah mulai nampak, ya, permusuhan dari syaitan, ya, sampai menguap itu sudah digelincirkan oleh syaitan, ya, digelincirkan. Bahkan dalam riwayat yang sahih Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tata'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Jika salah seorang di antara kalian menguap, tutup dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu. Karena syaitan itu kalau nggak ditutup masuk ke mulut kita. Dimasuki syaitan. Ya. Mending kalau lagi menguap dibalangin permen. Ini bukan permen, syaitan masuk ke tubuh kita. Ya. Karena di tubuh kita itu rongga. Manusia itu ajwa, berongga. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan dan belum dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah alaih muter-muter. Ini Allah nyiptain apa ini? Makhluk apa ini? Akhirnya iblis dia muteri Adam. Diputer, ya. Mati, Pak. Gak nyala. Ya, kita lanjutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi." Jika salah seorang di antara kalian menguap,
maka tahanlah mulut kalian dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan itu masuk ke dalam mulut. Ya, masuk ke dalam mulut. Hadis ini ya membawa penafsiran secara hakikat. Al-Hafidz mengatakan syaitan itu masuk ke dalam mulut kita itu nyata, bukan makna kiasan atau bukan makna majas, bukan istilah yang dipakai, bukan, tapi benar hakikatnya syaitan masuk ke dalam mulut manusia itu nyata. Kenapa? Wa in kana syaitanu yajri minadni Adam majrad dam. Karena tubuh kita itu mengalir darah, dan setiap aliran darah kita mengalir di situ adanya syaitan. Jadi syaitan sudah mengalir dalam tubuh manusia, sebagaimana mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Lakinnahu la yatamakanu minhu madama dzakiran lillahi ta'ala. Ya. Kenapa? Karena orang ketika dia sedang sedang menguap, orang ini fitil kal halah ghairu dzakir, tidak sedang zikir. Ada enggak Pak zikir orang menguap itu apa? Enggak ada. Kalau bersin zikirnya ada, alhamdulillah. Tapi kalau orang nguap apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada. Bid'ah ini namanya. Menguap, astagfirullah, ya enggak ada juga. Karena dia sedang tidak melakukan dosa. Menguap itu enggak dosa, enggak dosa. Makanya menguap itu enggak ada zikirnya. Malah kalau bikin zikir-zikir sendiri, jatuh kepada dosa yang lebih gede lagi. Bikin syariat baru. Zikir menguap. Wah. Hadis riwayat, siapa? Riwayat taksukir, riwayat siapa? Ini tidak ada, ya. Riwayatnya riwayat bikinan sendiri. Kenapa? Orang menguap itu enggak sedang zikir, makanya mudah dimasuki oleh syaitan. Caranya ya ditutup mulutnya biar syaitan enggak masuk ke tubuh kita. Ya. Jangan membuat zikir-zikir sendiri. Malah nanti kalau bikin zikir sendiri dosanya lebih gede, karena bikin syariat baru. Seperti syariat azan, hayya 'alas shalah, diganti apa? Hayya 'alal jihad. Ini kan bikin syariat baru, Pak. Belum pernah ada 1400 tahun yang lalu, sejak diutusnya Rasulullah SAW, sejak syariat azan pertama, yaitu tahun pertama Hijriah, ketika beliau ke kota Madinah, Bilal disuruh azan. Sejak dulu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali kalau lagi hujan, kalau lagi perang, atau lagi ada musibah yang lain, baru diganti as-salatu fi buyutikum, as-salatu ala rihalikum. Selesai, itu toh. Ini diganti as-salat apa? Hayya 'alal jihad. Lah jihad kemana? Negeri Indonesia itu lagi adem ayem. Jihad apa? Jihad yang paling utama jihad kepada keluarga. Perintahkan pada ketaatan, itu jihad. Bukan jihad kepada pemerintah. Pemerintah itu kita syah. Pemerintah muslim, negaranya muslim. Meskipun berhukum dengan hukum demokrasi, tetap muslim mereka. Kenapa? Orang masih boleh sholat, azan masih bebas dikumandangkan. Ya, bahkan ibadah haji, puasa, Idul Fitri, Idul Adha ditetapkan oleh pemerintah. Ini kan menunjukkan pemerintah kita muslim. Loh, kok azannya diganti hayya 'alal jihad? Pertanyaannya, jihad kemana? Ya, pasti mereka ada pemimpinnya. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, jika sebuah perkara negara sudah aman, lagi aman-amannya, datang orang bikin kerusuhan, pemimpinnya itu dipotong kepalanya. Kenapa? Yang datang terakhir itu pasti bikin rusuh. Tapi ini kita nggak bicara seperti itu. Kita sedang membahas masalah menguap, ya. Artinya tidak ada zikir dalam perkara menguap, nggak ada. Ya, tidak ada. Jika membuat zikir lagi, maka membuat syariat yang
baru. Contohnya seperti azan tadi, ya. Ada orang membuat syarat azan baru, ya. Ya dari kelompok mereka, ya dari bendera hijau atau yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Al-Hafidz, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membawakan riwayat Imam Bukhari dari Mursil bin Asam. Qala ma tasa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qattun. Nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap selama hidupnya. Luar biasa. Ini Nabi. Kok bisa? Ya bisa karena dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu. Nabi. Wajar kalau Nabi ini wajar. Kenapa? Beliau orang pilihan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi belum tentu mampu dilakukan oleh umatnya. Contohnya ini, menguap. Nabi SAW gak pernah menguap selama hidupnya. Nah, kita berapa kali menguap? Mungkin, ya ini lagi pengajian udah nguap berkali-kali, ya. Apalagi kalau misalkan jelang bulan Ramadan, kultum terawih, udah kenyang, nguap bolak-balik, ya. Apalagi Jumatan, siang-siang yang harusnya tidur malah dengerin khatib Jumat. Yowis, Pak. Nguapnya berkali-kali. Ya, apalagi yang khatib, wah, iramanya pelan. Ya, membikin jamaah terhipnotis tidur. Ya, sampai setengah jam khatibnya baru kaget dia. Batal orang ini, udah kaget. Kenapa? Sudah masuk ke dalam tidurnya. Ya, disuruh wudu orang ini. Ya, kalau mau sholat, ya. Jadi Nabi SAW di antara mukjizat beliau tidak pernah menguap selama hidupnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab tarikhnya. Cuman perhatikan di sini dalam kitab tarikh bisa saja riwayatnya itu dhaif. Cuma beliau yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan, ya, hanya sebagai ibrah pelajaran. Di antara bentuk sempurnanya Nabi SAW tidak pernah melakukan apa? Menguap. Ini satu dari sekian banyak, kalau boleh kita katakan, keajaiban Rasulullah SAW. Makanya Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian, di antaranya apa? Satu, tidak pernah mencela makanan, Pak. Ya. Mencela makanan tuh nggak pernah. Makanan ini rasanya ini nggak pernah Nabi SAW selama hidupnya. Dan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ta'am, jika Nabi makan makanan apapun jenisnya makanan, kemudian Nabi suka makanan ini, Nabi makan. Inistahahu akalahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Wa illa taroko. Tapi kalau nggak suka, dibiarin, ditinggalkan. Kalau kita kan apa, Pak? Ya, kalau senang ya dimakan, kalau nggak senang apa? Komentar. Yang gratis saja komentar, apalagi yang bayar. Misalnya kan kalau arisan kan ada makanannya, mendoan, apa, tahu goreng macam-macam. Itu kan gratis. Biasanya kalau uang kasih bayar, tapi ada yang gratis dari tuan rumahnya. Dimakan, aduh asin, pasti komentar. Asin lah, inilah. Padahal gratis, tinggal makan. Makannya pun nggak cukup 1-2, habis ambil lagi, keluar piring, ambil lagi. Ini kita komentar. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, komentar seperti itu nggak masalah. Dalam artian makruh. Cuma Nabi nggak pernah melakukan itu. Nggak pernah komentar, nggak pernah ngolok-ngolok makan, nggak pernah. Ini Nabi SAW di antara mukjizat beliau. Maka di antara mukjizat beliau adalah akhlak beliau kepada makanan sebegitunya. Ya, kemudian akhlak beliau adalah tidak pernah menguap. Kemudian tidak pernah menolak orang yang meminta. Ini akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW. Ini baru Nabi. Lah kalau ada Nabi
Kalau ada orang ngaku nabi, akhlaknya buruk, ya jelas ditolak. Apalagi Nabi SAW sudah menaskan, ya, tidak ada nabi setelahku, nggak ada. Ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW sebagai nabi. Dan cocok namanya Muhammad. Muhammad. Jadi ketika adzan bagus, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kalau nabinya bukan namanya Muhammad. Dari Brebes misalkan. Kemarin apa? Dulu Tugimin namanya. Itu siapa? Saimin atau Tugimin atau Legimin atau siapa? Coba Pak, adanya kayak apa? Asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Gak cocok. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hikmahnya di situ. Memilih nabi plus namanya yang cocok. Kenapa? Dalam syarat adzan nyambung. Lah kalau Tugimin atau yang lain, ya nggak cocok dengan lafaz adzannya. Nah, ini salah satu, ya, sekedar wawasan saja. Ya, Anda bisa carilah nama-nama yang nggak cocok buat adzan. Apalagi nama-nama Jawa. Aduh, nggak cocok banget. Ya, nama Arab saja itu nggak cocok. Contohnya adanya orang Syiah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aku bersaksi Ali wali Allah. Ini kan sudah Arab ini. Ali itu nama Arab. Waliullah itu bahasa Arab. Tapi kan nggak pas. Kenapa nggak pas? Bukan karena Arabnya, tapi karena apa? Menyelisih syariatnya. Adanya orang Syiah. Ya, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Aku bersaksi Ali adalah wali Allah. Menyimpang jadinya, rusak. Ya, inilah orang-orang yang membuat rusak syariat. Ya, seperti orang-orang Syiah dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari kalangan mereka. Dalilnya mana? Mimpi. Ya, dalil orang-orang seperti itu dari mimpi. Ya, dan ini banyak. Makanya Syiah dengan Sufi itu mirip, hampir seperti dua mata uang. Duit kanan kirinya, yang samping sini Syiah, yang samping sini Sufi. Kenapa? Sama-sama dalil mereka hampir 80% dari mimpi. Ya, seperti ada seorang Habib, ya, dari negeri Yaman. Ya, di Habib ini ngimpi, ya, ngimpi didatangi oleh Nabi SAW, kemudian diberi ijazah. Istilahnya diberi izin oleh Nabi, kamu terkasih ijazah untuk melafazkan sholawat ini. Dalilnya apa? Ngimpi. Dan ini dipakai oleh orang Indonesia. Ya, mimpi. Dalilnya ternyata mimpi. Dan mimpi orang setelah meninggal Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan dalil, nggak bisa. Kenapa? Siapa yang mau membenarkan? Loh, Nabi udah meninggal. Berdalil itu Umar, adanya kan ngimpi. Ya Umar, betul. Tapi ada yang membenarkan, Rasulullah SAW. Jadi mimpinya sahabat bisa jadi dalil. Ketika kapan? Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, mimpi siapapun itu nggak bisa dijadikan dalil sebagai syariat. Ya, kecuali dicocokkan. Oh, ada dalilnya, dipakai. Tapi kalau nggak ada dalilnya, tinggalkan. Karena mimpi ini, ya, banyak di dalamnya masuk syaitan. Mimpi, kalau mimpi syaitan. Itu berkaitan dengan tasawuf. Ada pertanyaan? Jadi masalah yang Pak, ini masalah yang sholat, waktu sholat itu angkot bukan, itu mengurangi suara sholat bukan. Terus dia menambahnya dua sholat. Masalah doa mengatakan itu gimana kan? Sendawa dalam sholat. Apa mengurangi pahala? Wallahu alam. Tapi kalau sendawanya itu dapat mengganggu orang lain, ya mengurangi pahala. Ya, terlebih misalkan dia habis makan sambal bawang, itu antop misalkan, itu kan bau Pak. Nah kalau samping kanan kirinya terganggu, ya kita yang dosa. Kenapa? Mengganggu orang lain. Ya ini lagi khusyuk
tiba-tiba waduh, buyar langsung. Nah, bahaya ya. Makanya kalau makan sesuatu yang sekiranya dapat mengganggu jamaah, sholatnya di rumah. Ya, sholatnya di rumah, jangan di masjid. Kemudian yang kedua, doa mengangkat tangan ini disyariatkan. Cuma lihat tempatnya. Tidak semua doa itu angkat tangan. Contohnya, Anda lagi sholat itu doa. Apa Anda angkat tangan? Tidak. Subhana rabbiyal a'la, ini kan doa. Anda angkat tangan dalam sujud? Tidak. Jadi doa yang mengangkat tangan itu ketika kita di luar sholat, lagi hujan, duduk, angkat tangan doa. Ya, tapi ketika dia jadi khatib, ngangkat tangan, ya nggak boleh. Ya, didoakan celaka. Ya, seburuk-buruk tangan yaitu yang mengangkat tangannya ketika apa? Khatib berdoa. Artinya khotibnya itu doa kayak gini. Nah, ini tangan yang buruk. Kecuali ketika peristiwa istisqa, minta hujan, itu boleh angkat tangan. Kalau habis sholatnya gimana? Boleh, silakan. Habis sholat sunnah, habis sholat wajib, intinya di luar sholat, syariat doa mengangkat tangan. Tapi jangan diterus-teruskan. Habis sholat doa, habis sholat doa. Ini butuh dalil. Tapi kalau kadang-kadang diperbolehkan. Ya, wallahualam. Ada yang lain? Ya. Menutup mulut pakai tangan kanan apa tangan kiri nggak ada dalilnya. Terserah. Mau pakai tangan kanan, mau pakai tangan kiri silahkan. Afdolnya pakai tangan kiri. Ya, afdolnya pakai tangan kiri. Tapi kalau pakai buku ya boleh. Ya, biar lebih sempurna ditutup. Nggak harus pakai tangan ya. Ditutup pakai sajadah atau pakai pecinya diambil buat nutup boleh. Yang penting mulutnya ditutup. Mau perkara tangan kanan, tangan kiri, saya belum menjumpai dalilnya. Wallahu a'lam. Ya beda. Keluar dari atas, keluarnya angin. Kalau keluar dari bawah namanya kentut. Kalau yang dari depan atas itu enggak batalin, kalau yang dari bawah itu batalin. Kalau ada wujudnya pun beda. Kalau dari atas ada wujudnya, keluarnya apa namanya? Muntah. Kalau yang dari bawah ya berak. Kan beda. Yang atas itu untuk masuk, yang bawah untuk keluar. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Ada yang lain? Ya. Wallahualam, saya baru dengar riwayat itu, ya. Orang yang paling lama kenyang di dunia dan paling lama kenyang di akhirat. Ini semakna dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang dhaif. Bahkan sebagian ulama menghukumi mungkar. Makan sebelum makan ketika terasa lapar, berhenti ketika kenyang. Ini semakna dengan isilah perutmu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Ini semuanya rentetan dari hadis itu. Ya, nyambungnya ke situ. Dinilai dengan hadis yang dhaif dan lemah. Ya, tapi kalau riwayat yang seperti itu tadi, wallahualam, berarti mengajurkan kepada kita jangan terlalu kenyang di dunia. Kalau makan yang sedang-sedang saja. Benar nggak? Bertentangan dengan syariat. Kenapa? Orang makan silahkan Pak. Mau kenyang ya silahkan, mau setengah saja silahkan. Yang penting jangan pernah menjadikan dalil hadis yang lemah untuk mengatur pola makan Anda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dikasih makan sampai kenyang oleh Rasul. Bahkan semua sahabat yang gali parit pernah dikasih makan oleh sahabat yang lain sampai kenyang Pak. Ini dalil bahwasanya Islam nggak mengatur jatah pola makan Anda. Yang penting halal, sehat, tidak melampaui batas. Wallahualam. Ya orang ketika bersin dulu baru alhamdulillah. Jangan bersin barengan karena alhamdulillah. Itu susah, ya. Bersin tapi ngomong alhamdulillah. Lafaz tahmidnya rusak. Kenapa enggak sempurna? Tapi bersin dulu baru alhamdulillah. Jangan dibarengkan bersin sambil ngucap alhamdulillah, rusak lafadznya. Ada yang lain? Wallahualam.
Yang jelas Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang yang bersin dan mengucap alhamdulillah. Cuma kalau bayi, ya kan dia belum bisa ngomong. Mungkin bagi orang tua dia ingin mendoakan kebaikan untuk anaknya, dan ini nggak masalah, ya tidak mengapa. Ada yang lain? Cukup ya? Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.